Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk malam ini? Berikut rangkumannya. Politik bagi-bagi kursi sudah menjadi tradisi di negeri ini. Mengakomodasi kepentingan pendukung penguasa memang bukan cara ideal untuk melecut kemajuan bangsa. Sayangnya, sistem pilpres di negeri ini memastikan pembagian kekuasaan adalah sebuah kebutuhan. Konstitusi mengatur pasangan calon presiden dan wakilnya diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Artinya, siapapun pemenangnya pasti akan menerima tagihan balas jasa. Bicara soal pembagian kekuasaan, ada satu isu yang selalu menjadi sorotan, yaitu postur dan komposisi kabinet. Tata negara kita mengamanatkan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif kepala pemerintahan. Namun semua masyarakat sudah memahami, presiden mendapat tekanan dari kanan dan kiri. Tidak salah jika masyarakat akhirnya sinis mengomentari, politik tidak lebih dari pragmatisme kekuasaan dan selalu bersifat transaksional. Padahal, dalam buku berjudul Nikomachian Etik, filsuf Yunani kuno, Aristoteles menyebut, tujuan politik adalah kebaikan dan perhatian utama politik adalah menumbuhkan karakter terbaik warga negara serta membuat warga melakukan perbuatan mulia. Pemilu adalah suatu sistem dan mekanisme di dalam demokrasi yang kita miliki dan kita sepakati bersama sebagai upaya untuk melakukan pergantian kekuasaan agar kekuasaan tidak menjadi monopoli satu kelompok politik semata-mata. Politik pada dasarnya adalah upaya yang terus-menerus dalam rangka membangun kebaikan kembali di dalam struktur kehidupan kemanusiaan. Untuk itulah semuanya para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menegaskan, kita harus tetap konsisten dengan semangat partai yang mampu menentukan arah perjalanan kehendak kita sendiri untuk menyongsong masa depan bangsa dan negara yang kita cintai. Kita memang semestinya menjaga hubungan dan harmonisasi dengan seluruh institusi partai-partai politik yang ada di negeri ini. Komunikasi yang cair, komunikasi yang bisa memberikan rasa respek di antara kita satu sama lain. Memberikan penghargaan di antara kita satu sama lain. Bung Karno melahirkan semboyan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di era Bung Karno pula, kita mengenal konsep Zaken Kabinet, yaitu jajaran menteri dari kalangan profesional yang ahli di bidangnya, bukan para elit politik. Profesor Ilmu Politik Herbert Faith mencatat, Indonesia pernah 3 kali membentuk Zaken Kabinet, yaitu pada era Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Juanda. Banyak sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Siapapun yang dipanggil ke istana akan disiapkan kursi panas dan mereka yang terpilih harus siap bekerja ekstra keras. Filsuf Jerman Immanuel Kant mengajukan istilah praktis, yaitu tindakan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal dalam kehidupan berbangsa, elit politik dituntut bersikap negarawan, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga. Secara objektif,
Menteri dengan latar belakang atau terafiliasi parpol memang tidak otomatis kompetensinya rendah atau kinerjanya buruk. Namun yang kerap terjadi, menteri titipan ditempatkan pada bidang yang tidak dikuasai. Pemirsa, setiap pemerintahan berganti, kita berharap munculnya kabinet berisi profesional. Zakon kabinet kerap menjadi referensi formulasi ideal. Namun, 2 dekade kita alami penyusunan kabinet lekat dengan nuansa transaksional. Jangan lalu kita emosi bila politik dagang sapi menjadi tradisi. Sistem pemilu di negeri ini memang mengukuhkan politik balas budi. Memberi jatah kursi menteri sudah lazim digunakan untuk membayar dukungan parpol koalisi. Tokoh kemerdekaan Filipina Manuel Quezon mengatakan, loyalitas kepada partaiku berakhir ketika loyalitas kepada negaraku dimulai. Idealnya, setiap menteri menanggalkan atribut partainya. Namun faktanya jabatan dianggap batu loncatan untuk mengukuhkan kekuasaan. Ilmu manajemen mengajarkan prinsip the right man on the right place. Tujuannya agar pengisian setiap posisi dan jabatan berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman. Dapatkah kita berharap pemilihan kabinet murni berdasarkan kecakapan? Politik akomodasi juga bertentangan dengan prinsip efisiensi. Kajian Lembaga Administrasi Negara pada 2015 menemukan idealnya cukup ada 20 kementerian. Postur kabinet yang gemuk jelas memboroskan anggaran dan berpotensi tumpang tindih kebijakan. Kabinet profesional atau transaksional adalah tema diskusi kita untuk pekan ini dan kita akan langsung membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio Metro TV. Ada Dekan FDIKOM UIN Jakarta, Dr. Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun, apa kabarnya malam hari ini? Kabar baik Mbak Rara. Oke, dan selanjutnya juga ada cendekiawan kebangsaan Bapak Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV dan juga akan berdiskusi bersama kami sosiolog FISIP UI Bapak Imam Prasojo PhD. Selamat malam Pak Imam. Baik, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan ataupun akan mengawali diskusi, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan segera mulai diskusi untuk malam hari ini. Saya akan ke Mas Gun terlebih dahulu. Mas Gun, dari komunikasi dan gestur politik pemenang Pilpres 2024, seberapa optimis Anda bahwa formasi kabinet mendatang akan jauh dari transaksional? Untuk jauh dari transaksional memang sulit ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat skema dari sejak proses kandidasi berlangsung, itu kan menunjukkan pola yang komunikasinya itu bersifat transaksional. Contoh ya, presidensial threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional itu kan mengharuskan partai membangun koalisi. Dan koalisi besar yang terbangun kemarin itu kita bisa lihat Mbak Rara, berkonsekuensi pilihan-pilihan itu tidak selalu ideal. Ditentukan oleh 3 hal. Pertama, figur. Kemudian yang kedua itu benefit of office, ya, keuntungan dalam kekuasaan. Dalam konteks tentu setelah memenangi kontestasi. Yang ketiga itu cost of entry. Tentu kita semua tahu ini soal biaya masuk gelanggang pertarungan. Nah, bicara yang kedua tadi, keuntungan dalam kekuasaan biasanya sudah menjadi skema dalam konteks negosiasi politik sejak proses mendukung dan mengusung. Sehingga wajar kalau kemudian line up kabinet itu sebenarnya sulit menghindari atau sulit ya terhindar dari pola transaksional. Kalau kita lihat sejarah pembentukan pemerintahan, terutama pasca reformasi, kita bisa lihat misalnya ragam pola yang sudah berlangsung itu kan komposisi, misalnya sebut aja wakil dari partai. Profesional yang tentu juga kita sama-sama tahu di-endorse juga oleh partai politik sebenarnya. Sehingga kemudian ketika terjadi reshuffle, contoh misalnya di era Pak Jokowi, itu kan ada 12 kali reshuffle kabinet ya, dari sejak 2014 sampai terakhir itu Februari 2024.
Nah ini dari 12 kali reshuffle ini yang paling riskan untuk di reshuffle itu tentu adalah menteri dari kalangan non partai. Ya, sebut aja misalnya beberapa contoh menteri yang diisi oleh para akademisi atau mungkin teknokrat yang non partai begitu ya, yang itu kemudian digeser atau diganti. Dan proses transaksi ini juga indikasinya mulai terlihat ketika misalnya ada upaya memperbesar jumlah kementerian. Kan kalau berdasarkan pasal 15 Undang-Undang 39 ya tahun 2008 itu kan hanya maksimum 34 pos kementerian, ini Undang-Undang Kementerian Negara ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat sekarang kecenderungannya akan diubah. Mungkin dalam perbincangan ini kan sekitar 40 pos kementerian. Nah pertanyaannya adalah 40 pos kementerian ini untuk siapa? Kan begitu ya. Sehingga kalau pertanyaannya mungkinkah menghindar dari transaksional, rasa-rasanya sulit. Kenapa? Karena persandingan presidensial dengan multiparteisme ekstrim, salah satu yang kompleks dalam pengurusannya adalah soal menghindari diri dari transaksi politik akibat besarnya investasi partai politik dalam gabungan partai politik pada saat mereka mengusung kandidat. Baik, artinya sulit menurut Mas Gun, sulit untuk kemudian formasi kabinet ini jauh dari transaksional seperti itu ya. Pak Imam tadi meng-highlight ataupun menggarisbawahi kualitas yang lebih baik, teamwork yang kemudian diutamakan. Bagaimana tanggapan? Iya setuju ya, karena gini, bicara soal kabinet itu kan bicara soal kerja dengan satu sistem yang akan saling terhubung satu sama lainnya. Dan ini kita tidak bicara hanya semata-mata presiden sebagai pribadi, tapi presiden yang berada di puncak hierarki otoritas memimpin birokrasi. Dan isi yang kemudian harusnya mendukung, ya, isi yang saya maksud para menteri yang kemudian menjadi bagian dari paket penting presiden mencapai kinerja atau prioritas-prioritas kinerjanya, itu harusnya akan diisi oleh orang-orang yang berkualitas, profesional, berdedikasi, kemudian punya integritas yang paling penting. Nah hal seperti itu kan tentu akan membangun yang disebut dengan kerja kolektif dalam satu sistem birokrasi yang efektif. Kalau tidak maka tidak ada, misalnya tidak dimulai dengan narasi yang kokoh, tidak ada tahapan yang kemudian tentu skala prioritas yang harusnya kemudian juga dituntaskan dengan ukuran-ukuran yang jelas, bukan karena semata-mata pertimbangan-pertimbangan politis. Misalnya ya dalam konteks reshuffle kabinet, itu kan harusnya pertimbangannya adalah tercapai atau tidak kinerjanya. Kalau kemudian kinerjanya tidak tercapai, harusnya itu menjadi basis. Tapi kan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa reshuffle itu dilakukan lebih pada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan politisnya. Sehingga kemudian Mbak Rara kalau kita perhatikan, satu kebutuhan strategis yang paling awal adalah membentuk tim. Iya kan, tim yang betul-betul merepresentasikan optimisme bahwa kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu memang bisa menjadi stimulan perubahan-perubahan signifikan di masa mendatang. Tapi kalau kemudian sinyalnya juga nggak ada, dimulai dari komposisi yang tidak meyakinkan, bagaimana kemudian keberlanjutan sebagai narasi besar ya untuk kemudian mengokohkan capaian-capaian Indonesia Emas itu menurut saya akan hanya sekedar menjadi fantasi tanpa kemudian bisa direalisasikan dalam konteks prioritas kinerja yang terukur begitu. Apalagi kalau kemudian nanti ya biasanya karena kita tidak bisa menafikan kemarin proses pemilu 2024 itu Mbak Rara ya memberikan semacam sinyal ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo kan di situ ya. Artinya proses ini juga harus kemudian ada bridging yang bagus ya Mbak Sukidi, terutama dalam konteks misalnya bagaimana pemerintahan ke depan menjahit ragam kekuatan yang sebenarnya kemarin bisa saja ya tidak selalu misalnya berada dalam satu frekuensi yang sama gitu ya. Yang awalnya kemudian bisa aja karena kepentingan pilpres sama-sama, tapi kemudian setelah pilpres kan bisa kemudian mencari skema sendiri-sendiri, apalagi setelah 20 Oktober presiden baru dilantik.
Nah ini butuh komunikasi politik intens. Oke. Kemudian yang kedua, munculnya orang-orang yang bisa mengisi pos kementerian dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga tentu tahapan dalam konteks capaian apa yang menjadi prioritas Pak Prabowo gitu. Mas Gun, ini tapi mengomentari bagaimana kemudian tadi perbandingan yang disebutkan oleh Pak Sukidi bahwa ternyata kepercayaan terhadap akademisi jauh lebih besar dibanding terhadap politisi seperti itu. Iya, karena begini yang banyak dilihat ya, dan kemudian dalam konteks keseharian yang terbangun persepsi di masyarakat itu kan seperti Mas Sukidi tadi sampaikan, citra partai politik buruk, ya kan, kemudian kelembagaan-kelembagaan yang sering sekali kemudian disurvei, ya seperti DPR yang isinya juga banyak politisi, itu juga buruk. Wajar kalau kemudian mungkin sebagian dari yang diambil ya dalam konteks survei teman-teman Metro itu menyebut akademisi begitu. Jadi kenapa? Karena ini kan intersubjektif ya dari sebagian yang kemudian diminta pendapatnya. Jadi wajar lah. Yang jelas bagi saya sih pembentukan kabinet itu sangat tidak mungkin ya memosisikan akademisi jumlahnya jauh lebih besar. Ini kalau kita bicara realitas politik. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa ini bicara soal deal politik yang jauh lebih awal dibanding proses kemenangan dalam pemilunya itu sendiri. Maksud saya ini deal politik yang sudah berlangsung sejak proses kandidasi. Sehingga biasanya kan komposisi kabinet itu terdiri dari politisi partai politik. Kemudian yang kedua itu biasanya diisi oleh para akademisi. Sebagian di antara akademisi ini juga proksi partai politik gitu. Itu juga kita harus hati-hati. Akademisi apakah pure akademisi atau sebenarnya dia adalah proksi dari partai politik. Atau kemudian kalau kita lihat perkembangannya juga bisa mereka yang juga dari kekuatan civil society ya yang kemudian merepresentasikan juga apa namanya afiliasi politik pada akhirnya pada saat misalnya proses-proses kontestasi elektoral berlangsung, kita bisa lihatlah sejumlah nama ya. Dan yang paling penting sih bagi saya bukan soal dikotomi antara akademisikah, politisikah. Yang paling penting bagi publik sebenarnya apakah dia memiliki kapasitas untuk kemudian mengisi jabatan yang tepat, gitu ya. Karena kerap kali misalnya memosisikan orang di posisi Menteri X gitu, tapi dia sama sekali tidak punya portofolio di kementerian yang bersangkutan. Itu yang sering menjadi catatan kritis kita. Sebenarnya tidak apa-apa kalau dia misalnya menteri dari politisi partai politik, karena banyak juga di partai politik yang punya portofolio bagus untuk di posisi menteri. Yang masalah adalah ketika memaksakan orang yang tadi disebut orang bermasalah di pos kementerian, sehingga bukan mengurai masalah tapi justru menambah masalah lebih mendalam dan lebih meluas gitu. Apa kemudian upaya yang harus dibangun, narasi apa yang kemudian harus dibangun agar kemudian bisa menghindar ataupun mengelak dari tuntutan tekanan koalisi pendukung misalnya? Menurut saya 3 ya, kinerja, tantangan dan perubahan signifikan. Jadi narasi, kalau kita bicara narasi, kinerja yang diutamakan. Sehingga kemudian KPI dari kinerja kementerian kan harusnya jadi narasi utama. Kemudian yang kedua tantangan nasional dan tantangan global. Contoh misalnya soal geopolitik yang sekarang semakin dinamis dan dalam tanda petik mengancam. Kemudian juga kita bicara soal ekonomi global. Kan itu banyak sekali tantangannya. Dan yang ketiga perubahan signifikan yang akhirnya harusnya legacy kan. Dari kepemimpinan itu kan yang diharapkan adanya legacy. Jadi kalau bicara soal, ada tulisan bagus misalnya dari Ernest Borman ya soal bagaimana simbolik convergence itu dibangun. Berbagi kesadaran bersama. Bukan hanya simbol itu bukan arti simbol. Tapi ini bicara soal kesadaran yang dibagikan. Dan itu harus dimulai dari presiden gitu. Presiden punya tema besar apa dalam kepemimpinannya. Kemudian narasi besar kepemimpinan seperti Pak Prabowo besok ya. Itu kan diturunkan pada
visi misi yang harus kemudian dioperasionalkan oleh para menteri di leading sektor kementeriannya. Dan pada akhirnya kemudian misalnya setelah kinerja itu jelas yang ingin dicapainya apa, baru ini kira-kira bisa melakukan perubahan signifikan atau tidak, atau hanya ya berjalan di jalan yang kemudian tidak jelas orientasi akhirnya apa gitu, non-orientable object. Ya itu yang sering kemudian kita kritik sebagai Mobius strip ya, atau pita Mobius. Orang kalau berjalan di angka 8 yang ditidurkan itu kan tidak pernah sampai pada ujung perjalanannya. Dan akhirnya kemudian ya birokrasi menjadi labirin. Kenapa? Karena tidak jelas yang tadi saya sebut, kinerja, tantangannya apa, kemudian perubahan signifikan yang ingin dicapai apa. Kalau tidak itu, maka akan kembali pada selera individu tanpa ukuran-ukuran yang jelas dari sisi kinerja dan dari sisi perubahan. Baik. Mungkin ini terakhir ke Mas Gun juga mengenai topik kita untuk malam hari ini, kabinet profesional, kabinet transaksional. Iya, bagi saya begini, penting menghadirkan kepercayaan seperti Mas Imam tadi sampaikan ya, untuk kabinet itu diisi oleh orang-orang yang memiliki portofolio jelas, memiliki profesionalitas. Profesional kan tidak mesti akademisi atau teknokrat, bisa juga kemudian misalnya diisi oleh orang-orang yang berasal ya dari circle partai politik. Tidak apa-apa, yang paling penting bagi saya adalah begini, jangan kemudian transaksi politik itu justru menjadi bagian terbesar yang kemudian bukan menarik gerbong kabinet yang akan berjalan itu ke arah yang tepat, tapi justru sebaliknya terbebani oleh masalah yang luar biasa kompleks, terutama untuk mengurai janji-janji politik pada para pihak yang berinvestasi, sehingga kemudian logika kekuasaan akhirnya tunduk pada logika ekonomi. Yang seharusnya politik itu kemudian mampu mengarahkan pada kepentingan publik yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan individu dan kelompok kecil semata. Terima kasih Mas Gun, Pak Imam dan juga Pak Sukidi telah berbicara bersama kami malam hari ini.